memang apa yang sudah terjadi itu bentuk kriminalisasi. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dianggap pidana, tapi ya dipidanakan untuk tujuan politik dari awal. Ini memang benar balas dendam politik ya. Misalnya yang dilakukan oleh penguasa. Jokowi maksudnya? Dulu mas, gue belum selesai kejadian anti klimaks. Ada atau tidak suatu kasus yang memang bombastis sampai uang miliaran dijentrengin gitu, dipamerin, itu tulus? Itu pertanyaannya bagaimana nyetak uang itu? Mereka katanya pinjem loh sama BI. Astaga. Saya dengar dari salah seorang. Amnesti sama abolisi itu adalah apa ya, kejadian hukum, fakta hukum. Tapi katanya sejarahnya itu latar belakangnya politik katanya. Masa bener sih? nggak, Mbak Bivitri? Bener. Dalam sejarahnya ya. Belum dikenalin, main langsung-langsung aja ini. Ya kan biar langsung. Oh iya langsung ya. Apa yang mau kita tanyain? Nanti abolisi nih, ayo. Mbak, ini kan Iya, kasus iya. Tom Lembong akhirnya selesai. Ih gantung tahu. Ya bukan, maksudnya di luar dugaan semua orang. Selesai dalam arti dua-duanya udah nggak di penjara. Udah nggak di penjara ya, Hasto Iya. selesai. Iya. Kita nggak pernah menyangka bahwa Presiden akan mengeluarkan kebijakan atau keputusan ini. Bahkan mungkin Tom Lembongnya juga kaget kali ya. Hah, tiba-tiba dia lagi, Tom Lembong lagi mempersiapkan untuk banding kan? Untuk banding, Nah, benar. Menurut Mbak Bivitri, Mbak Bibip, Mbak Fitri apapun namanya. Iya, Mbak Fitri deh, biar gampang. kayak Idul Fitri, kayak Idul Fitri ya kan. Apa yang mendasari Presiden akhirnya mengambil keputusan yang berani seperti ini? Sebenarnya ini keputusan politik. Bukan berani mungkin, Apa tuh? Mbak Fitri. Drastis. Populis. Nah, itu dia. Jadi enak juga ya, langsung dipancingnya enak nih. Tapi benar. Jadi itu memang murni keputusan politik. Jadi kalau kita lacak ya sejarahnya, konsep amnesti dan abolisi dua-duanya memang itu adalah privilege-nya raja pada masa monarki. Nah, kemudian pas kita udah demokrasi, negara-negara udah jadi demokrasi bukan monarki lagi, itu dikasih ke presiden. Dan itu pertimbangannya betul-betul politis, bukan hukum. Jadi dulu itu konsepnya namanya clemency, jadi pengampunan dari raja Anda diampuni gitu. Nah jadi nggak ada pertimbangan hukum dalam arti kasusnya seperti apa, kalau karakter kasusnya seperti ini tidak boleh misalnya, nggak ada. Nah apakah betul itu populis? Kalau menurut saya ada beberapa aspek. Populis iya, tapi politis pasti. Populis dalam arti dia akan menyenangkan pendukungnya Tom Lembong maupun pendukung Hasto Kristianto pasti. Tapi yang lebih gawat dalam kasusnya Hasto ya, menurut saya itu sangat politik. Karena itu jadi tawar-menawar kan. Saya boleh berkesimpulan nggak nih? Jumping conclusion sih. Kalau Tom mungkin populis, Tom Lembong mungkin lebih ke populis. Kalau Hasto itu lebih ke kompromi. Iya, kompromi politik. Kompromi politik. Iya, jadi kalau misalnya kan saya ada beberapa kali diskusi sama teman-teman dan saya selalu mengingatkan kita jangan samain kasus Tom Lembong dengan Hasto. Karena Tom Lembong, karena Tom Lembong saya udah baca putusannya tuh tebel banget, 1000-an lebih. Memang menurut saya dia tidak layak untuk dituntut, sama nggak ada gitu tindak pidananya. Kalau Hasto Kristianto betul bahwa dia dipolitisasi kasusnya, karena dia jadi kayak komoditi antara Megawati dengan Prabowo. Lihat aja pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi kan kasusnya sebenarnya ada. Jangan lupa nih Harun Masiku masih kita cari nih gitu. Akarnya kan itu sebenarnya. Masih hidup atau tidak kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Tapi katanya. Jadi artinya kasus korupsinya sebenarnya ada di kasusnya Hasto. Nah tapi dia memang sifatnya lebih untuk komoditas politik. Jadi dia Sandra menyandra ya Mbak ya? Sandra menyandra. Itu sangat kelihatan kan setelah dikasih amnesti itu Bu Mega langsung memerintahkan kadernya untuk apa tuh istilahnya mendukung pemerintah gitu. Jadi Tapi sangat kelihatan. tetap di luar, cuma kan dari dulu memang bilangnya mitra strategis. Iya mitra strategis. Mitra strategis. Jangan nanti kan disensor lagi. jangan. Kayak toko. Nah, tapi kan itu untuk Hasto. Kalau untuk Tom Lembong kan, Tom Lembong ini gerbongnya Anies Baswedan. Dan pendukungnya sebagian besar pendukung Anies juga.
Kenapa tiba-tiba ini diberikan oleh Prabowo? Pertimbangannya apakah memang makin membesar dukungan itu terhadap Tom Lembong atau ada hal yang lain? Saya punya beberapa dugaan sih, mungkin 2 atau 3 dugaan ya. Pertama, jangan lupa kasus ini kalau dibongkar berarti mungkin akan menyeret juga mantan-mantan Menteri Perdagangan. Karena ternyata sudah dikatakan dalam persidangan juga namanya impor ya pasti ada keputusan dari birokrasi dan seterusnya. Nah Menteri Perdagangan kan banyak, termasuk Zulhas misalnya. Malah lebih besar, Menteri Perdagangan. lebih besar impornya. Misalnya gitu ya, satu. Terus kemungkinan kedua, ini banyak kemungkinan karena nggak terang kan memang kan. Makanya kita Kemungkinan bikin kedua, terang. makanya bikin, oh iya, pas banget ya, saya baru sadar. Kemungkinan keduanya adalah Pak Prabowo itu kan nggak suka kalau ada kegaduhan-kegaduhan. Ya, itu benar. Sedikit pun dia nggak suka sebenarnya. Dia mau semua orang di bawah kekuasaan dia tuh harmonius gitu. Ya. Nah kan Tom Lembong ini dukungannya besar sekali, mulai dari selebriti, politisi, semuanya banyak banget. Nah agaknya itu juga jadi pertimbangan dia, makanya tadi populis gitu. Jadi dia kayak mendiamkan yang udah berisik ini. Kalau saya sih ngeliatnya gitu, ya kemungkinan ketiga pasti heroiknya muncul ya. Ada istilahnya loh itu, namanya heroic populism, kata teman saya di CSIS. Jadi artinya gini, sebagai orang hukum kan sebenarnya saya nggak terlalu happy kalau prosedur seperti ini tidak diberi prosedur yang sifatnya politik mengatasi prosedur hukum. Apalagi kalau nggak terang kayak gini. Nah, jadi kayak lagi kita nonton drama ongoing tiba-tiba dipotong tengah-tengah gitu. Nanggung gitu ya. Maksudnya kalau emang Pak Prabowo dari awal mengikuti, kenapa nggak dari penuntutan segala macam di stop? Pernah loh kasusnya Abraham Samad, kasus Bibi Chandra itu pakai istilah hukumnya tuh deponering. Jadi diberhentikan pada penuntutan. Karena waktu itu presidennya dengar, ini memang kayaknya ada yang salah, ini kriminalisasi segala macam. Oke, diberhentikan. Kalau ini kan udah sampai ujung, udah dramanya banyak banget, tiba-tiba muncul superhero-nya. Nah, kira-kira gitu. Dan ternyata ada terminologinya. Nah, meskipun sebenarnya dukungan terhadap Tom Lembong kan cukup besar. Besar sekali, bahkan dari luar negeri juga banyak. Dan Tom Lembong dalam statement beberapa kali dia bilang saya berada di beberapa orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan saya. Dia mungkin agak kurang puas gitu. Nah, kira-kira akhirnya Tom Lembong mengajukan tuntutan kepada jaksa kalau tidak salah ya. Karena sudah menetapkan dia 4,5 tahun. Dia melaporkan 3 hakim yang vonis. Melaporkan hakim. KMA, MK. Itu gimana menurut? Bagus, karena menurut saya memang apa yang sudah terjadi itu bentuk kriminalisasi. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dianggap pidana, tapi ya dipidanakan untuk tujuan politik dari awal. Dan itu juga membuat khawatir nanti para pembuat kebijakan. Nanti kita mungkin jadi pada nggak mau jadi pembuat kebijakan. Kedua, kalau udah jadi pembuat kebijakan jadi nggak berani untuk memberikan keputusan-keputusan yang sebenarnya penting bagi warga gitu. Karena ntar gue di penjara lagi kayak Tom Lembong. Jadi efek jeraknya harus diberikan kepada pihak-pihak yang mengkriminalkan dia. Bahwa nanti belum tentu orangnya diberi sanksi oleh Mahkamah Agung atau Kejaksaan dan seterusnya, nggak apa-apa. Yang penting publik lihat dulu bahwa ini adalah kriminalisasi dan kita mesti belajar dari kasus ini gitu. Atau mungkin kenapa kasus ini akhirnya dipotong saat orang berharap ada season berikutnya, yaitu banding. Karena takut nanti semua pelaku ekonomi kapitalis dipenjara, Mbak. Padahal semua kapitalis kayaknya ya. Kayaknya nggak ada yang nggak kapitalis aja sekarang. Indonesia di penjara. Tapi memang keputusan hakim kemarin tuh kita lihatnya gini. Satu sisi tidak ada mens rea, di sisi lain dia menghukum. Jadi kayak ngasih kode gitu. Sebenarnya gue juga bingung nih bro, gitu. Gitu maksudnya hakim juga bingung gitu sebenarnya dengan keputusan ini. Kayak ada yang pokoknya 4,5 tahun harus diberikan. Bisa jadi begitu ya, tapi bukan berarti hakimnya bodoh ya. Tapi memang bisa jadi ini menggambarkan ada situasi yang bikin ya hakim juga jadi barangkali agak rela untuk tampak bodoh begitu, karena biasanya kan 2 sebab tuh. Kalau nggak karena ada ancaman, yang kedua juga kalau
ada sogokan. Biasanya sih begitu. Tapi kita nggak tahu nih, karena belum terang itu kan. Makanya menurut saya penting memang untuk Tom Lembong melaporkan atau timnya itu melaporkan ke Mahkamah Agung, dan menurut saya juga keseluruhan prosesnya tuh jaksa. Dia melaporkan ke Ombudsman juga kalau nggak salah. Oh iya, bagus kok menurut saya. Jadi kita jangan sampai yang kayak gini terjadi lagi, ngeri loh. Nanti kita takut dong mau mendukung partai-partai politik lain atau misalnya 2029. Ini memang benar balas dendam politik ya. Misalnya yang dilakukan oleh penguasa. Jokowi maksudnya? Mas, gue belum selesai kerja di anti klimaks. Iya kan, biar tunggu dulu. Karena Pak Jokowi udah mengakui kan bahwa dia memerintahkan Tom Lembong meskipun belakangan. Sikan Tom Lembong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Kan kalau misalnya ini adalah balas dendam politik penguasa pada saat 2024 karena Tom Lembong membantu Pak Anies Baswedan ketika itu. Tapi kemudian di akhir episode Pak Presidennya justru memberikan abolisi. Terus kalau memang kasusnya kasus dipolitisasi atau kriminalisasi, terus siapa yang kriminalisasi? Itu yang saya pertanyakan. Yang melakukan gitu. Siapa yang balas dendamnya tuh siapa? Yang dendam tuh siapa gitu? Nah, yang jelas kan gini ya. Pertama, kasus itu sebenarnya dimulai sejak masih zaman Jokowi loh. Kalau saya kemarin juga penasaran ya sebenarnya nih kasusnya kapan sih? Pas saya cek timeline kasusnya, dia itu mulai dipanggil-panggil sama kejaksaan pas zaman Jokowi. Nah, terus yang kedua juga kan kita harus membaca situasi di kejaksaan, yang juga agak agak unik lah. Ada faksi-faksi di kejaksaan, makanya kita perhatikan Jaksa Agungnya juga belum ganti. Terus ada orang di bawahnya yang mungkin akan jadi kandidat, tapi ya inilah lagi rame kan akhir-akhir ini. Nah, jadi saya kira kita mesti membacanya juga dari situ. Mungkin tidak langsung orangnya sudah tidak berkuasa lagi, tapi dimulainya waktu dia. Tapi kan kejaksaan itu kita nggak bisa lihat langsung, oh kejaksaannya baru, berarti ikut presiden yang baru nih pasti Prabowo namanya. Nggak gitu juga, karena belum ganti juga Jaksa Agungnya. Ya. Gitu. Jadi memang banyak hal sih. Banyak hal yang walaupun Pak Jokowi akhirnya mengakui bahwa impor itu diperintahkan oleh dia kepada Tom Lembong setelah abolisi diberikan. Sebelumnya kan dia tidak mengakui soal itu. Iya. Artinya apa itu? Ya saya kira dia sekedar mengomentari ataupun ya memberikan inilah, ya nggak apa-apa lah Pak Prabowo ngasih abolisi. Ya kira-kira begitu. Cuma mengafirmasi hal seperti itu. Tapi satu lagi yang mesti kita baca memang situasi di Kejaksaan Agung sendiri ya. Yang barangkali ya mesti kita baca berbarengan dengan bagaimana ada power play nih antara Jokowi dengan Prabowo. Dengan catatan anaknya Jokowi masih jadi wakil presiden Prabowo. Power play itu maksudnya apa Mbak? Power play. Jadi ya ada dinamika lah gitu. Ya kan, maksudnya dinamika dalam arti masih adakah tarik menarik pengaruh itu? Masih ada menurut saya, karena yang unik dari aparat penegak hukum adalah kejaksaan maupun kepolisian kepalanya itu dia masih yang lama. Ya. Dan itu dimungkinkan secara hukum gitu. Jadi dia nggak wajib jadi kabinet, ada perkaranya juga waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi padahal aparat penegak hukum justru pada saat hukum itu kan, saya sebagai orang hukum ngomong itu suka sedih gitu. Hukum itu kan cuma senjata sekarang buat para politikus. Jadi siapa yang megang aparat penegak hukum, dia lagi punya senjata yang luar biasa. Mulai di zaman pemilu sampai setelah pemilu seperti sekarang gitu, kelihatan gitu. Bahkan ibaratnya tuh kalau sekarang mau ganti pemain dalam tanda kutip, pemain ekonomi tentu saja, itu juga jadi banyak kan kasus yang tiba-tiba
naik, terus dipamerkan uangnya, segala macam gitu loh. Nah, hal-hal itu kasus-kasus tambang, BBM, minyak itu ya Mbak ya? Iya. Saya sih senang kalau ada pemberantasan korupsi, tapi kita boleh dong curiga gitu kok. Apa ini lagi ganti pemain tapi ya? Mbak, ya, kita kan pasti melihatnya Mbak Fitri sebagai pengamat, kami sebagai wartawan, sudut pandangnya tuh selalu sudut pandang skeptis kan? Iya. Pasti. Ada atau tidak suatu kasus yang memang bombastis sampai uang miliaran dijentrengin gitu, dipamerin, itu tulus? Itu pertanyaannya bagaimana nyetak uang itu? Mereka katanya pinjem loh sama BI. Astaga. Saya dengar dari salah seorang wartawan juga. Serius Mbak? Iya. Jadi itu bukan duit sitaan? Itu ada istilahnya tuh. Bukan. Money exhibitionist. Ngarang nih Mas ini. Ngaco loh. Iya kan? Memamerkan uang. Sampai triliun. Saya mendengar dari teman wartawan ya walau alam. Tapi katanya sih begitu. Itu bukan yang duit yang diambil dari penyitaan terus ditaruh ya, di kantornya. Orang... Jadi ya kayak tadi saya bilang ya, kalau ada pemberantasan korupsi pasti semua happy. Saya juga happy. Nah cuma ya itu tadi, kita mesti membaca kasusnya sampai ke belakang. Sama aja kalau cuma happy dengan kasus korupsi, kasusnya Tom Lembong kita langsung happy aja dong. Tapi kan ketika kita membaca dalam-dalamnya, wah ini nggak bener nih, ternyata Tom Lembong dikriminalkan. Nah jadi saya kira kita harus skeptis ketika melihat ada pemberantasan korupsi yang terlalu populis banget gitu dengan memamerkan segala macam, hasil sitaan dan lain sebagainya. Sebenarnya di balik itu ada apa? Nah itu yang harus dibikin terang. Masih misteri itu ya? Masih misteri. Nah,